enterprise nanti teori ya, kemudian nanti ada tugas untuk UAS saja ya. Tugas untuk UAS itu perorangan nanti membuat karya ilmiah aja. Ada suara terdengar nggak? Ada Pak, aman Pak, aman. Oke, kalau gitu. Recording in progress. Baik, kita lanjutkan ya terkait tata kuliah enterprise research planning. Kita akan mencoba mengkaji ya, enterprise resource planning itu pada ini apa? Pada kajian keberlanjutan kelapa sawit. Kita akan coba. Tentunya nanti uh, kalian untuk tugas akhir kuliah mata kuliah ini jadi membuat karya ilmiah. Karya ilmiah tentunya sebagai sebagaimana karya ilmiah harus merujuk ke beberapa paper yang telah dipublish ya, di jurnal yang berreputasi itu. Kita akan coba membahas dulu ini apa, konsep-konsep terkait enterprise resource planning ya, gitu. Jadi ERP dapat berperan penting dalam keberlanjutan sektor kelapa sawit di Bangka Belitung. Kita akan mencoba mengkaji bagaimana uh, apa, ERP tentunya dengan melibatkan teknologi nah ya, teknologi informasi, teknologi mesin learning ya, teknologi ya, kalau kalian punya kemampuan bisa pakai IoT kan untuk menangkap datanya itu. ERP adalah sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform dalam konteks berlanjutan kelapa sawit. ERP dapat mendukung pengelolaan sumber daya, produksi distribusi, dan keberlanjutan lingkungan secara lebih efisien. Kita lihat beberapa kajian terkait ERP, ya nanti kan terkait bagaimana supply chain-nya, bagaimana apa CRM-nya juga ya, customer relationship management itu dikelola kan, di, di combine di dalam ERP ini. Ya, ini beberapa konsep yang bisa kita itu ya, bisa kita uh, pahami yang di sini. Kita lihat ini jelas tampilannya segini. Nah, ini segini. Jelas, jelas Pak. Ya, oke kan. Pertama, tentunya kalau kita ingin apa eh, memanfaatkan apa ya supply chain maupun ERP maupun apa CRM, nah, mau tidak mau kita harus mempelajari data apa yang akan kita diolah kan. Pertama kan di sini data manajemen lahan dan produksi ya, terkait keberlanjutan kalau kita ingin apa ingin meneliti apa yang mengkaji terkait keberlanjutan kelapa sawit. Tentunya ada beberapa data set yang harus kita kumpulkan nanti kan. Nah, data set tersebut kan berasal dari ini, misalkan berasal dari ya manajemen lahan dan produksi. Ya. Kan di dalam manajemen lahan dan produksi, berarti ada data-data yang harus kita ambil, data-datanya. Bisa data-data itu berupa image, ya, bisa numerik atau bisa teks. Bisa menggunakan tentunya IoT ya, bisa menggunakan drone ya untuk ngambil image itu. Kalau di sini pemetaan digital dan monitoring lahan ya untuk manajemen lahan dan produksi ini. Jadi ERP dapat digunakan untuk mengintegrasikan data pemetaan lahan. Jadi di sini ada GIS-nya dengan informasi terkait penggunaan lahan. Hal ini membantu memastikan bahwa praktek penanaman sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak melanggar area konservasi.
Seperti ini perlu itu lagi apa data ini perlu dieksplorasi lagi ya terkait GIS itu. Terkait GIS berarti harus memerlukan kajian yang di dalam tentunya. Nah, jadi ada perencanaan tanam dan panen ya. Jadi sistem ERP dapat mengatur jadwal tanam dan panen berdasarkan analisis data cuaca, kondisi tanah, dan ketersediaan tenaga kerja, sehingga mengoptimalkan hasil panen sambil meminimalkan dampak lingkungan. Wah, ini memang namanya ERP itu ada planning, perencanaan, berarti harus punya kemampuan juga dia mengatur jadwal, kemudian melihat itu jadwal itu berdasarkan variabel-variabel ini harus ada data, berarti data analisis ya, cuaca gimana kan, nah, kondisi tanah, ketersediaan tenaga kerja, sehingga ini memerlukan manajemen. Tapi itulah kalian kalau ingin menerapkan ERP ya berarti harus memperdalam juga ilmu yang lain ya. Nah, kemudian kita lihat setelah manajemen lahan dan produksi, kita pun melihat keberlanjutan lingkungan ya. Karena sebuah kajian keberlanjutan perkebunan kelapa sawit itu kan tidak terlepas dari manajemen lahan dan produksi ya, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi misalkan. Ini keberlanjutan lingkungan kita lihat, keberlanjutan lingkungan itu pelacakan emisi dan limbah. Berarti ERP dapat mencatat dan memantau jejak karbon serta limbah yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. Dengan data ini, perusahaan dapat menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan. Jadi kita harus mendapatkan data-data ini, ya, data-data terkait karbon dan limbah yang dihasilkan industri kelapa sawit. Audit berlanjutan. Kan? Sistem ini dapat memfasilitasi pelaporan keberlanjutan sesuai dengan standar internasional seperti ya, non-table and sustainable palm oil, audit keberlanjutan. Yang berarti melibatkan beberapa ya karena skala industri ya harus skala perusahaan harus harus memahami semua komponen dan fungsi yang akan menjalankan perusahaan tersebut ya. Nah, kita lihat manajemen rantai pasok kan ya. Dia supply chain management di sini harus ada transparansi rantai pasok, transparansi logistik. Ini kan rantai pasok itu dia harus memantau kan artinya pergerakan barang dari hulu ke hilir. Jadi transparansi pasok dengan ERP semua data terkait asal usul kelapa sawit, betul ya, mulai dari kebun, ya, produksi hulu ya mulai kebun hingga produk akhir, hulu sampai hilir dapat dilacak. Ini meningkatkan transparansi dan membantu memenuhi tuntutan konsumen yang peduli akan keberlanjutan. Kajiannya ke arah sana ya, ke rantai pasok. Kemudian efisiensi logistik juga, tapi dapat merencanakan dan mengoptimalkan pengiriman produk kelapa sawit, mengurangi biaya transportasi dan emisi karbon. Ya, ini banyak nih beberapa kajian ini. Kemudian ada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Melihat dari segi ekonomi, artinya ekonomi untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit ya tidak bisa lepas dari ini peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Jadi pelatihan dan peniluan berbasis data ini dapat membantu memberikan informasi kepada petani tentang praktik terbaik melalui analisis data produksi dan pelaporan. Ya, kemudian akses ke pasar dan kredit dengan sistem ERP, petani dapat terhubung langsung dengan pembeli dan lembaga keuangan, meningkatkan akses ke pasar dan modal.
Wah, ini memang kajiannya lebih itu ya. Jadi kita lihat jurnal-jurnal yang ada gitu. Dukungan pengambilan keputusan. Ada analitik, ya, ada integrasi dengan kebijakan pemerintah, analitik dan pelaporan real time, ya, itu memberikan data real time kepada stakeholder pentingnya sehingga keputusan terkait keberlanjutan dapat diambil dengan cepat berdasarkan data yang akurat. Kemudian integrasi dengan kebijakan pemerintah, tapi dapat membantu pelaku industri menyesuaikan praktik mereka regulasi pemerintah tentang keberlanjutan. Tentunya dari beberapa kajian tersebut ada tantangan, ya, solusi. Ya, tantangannya kan biaya awal implementasi ERP itu sangat tinggi, gitu. Kurangnya literasi digital di kalangan petani dan pekerja. Solusinya bagaimana? Solusinya ya, permintaan daerah dan perusahaan besar dapat memberikan subsidi atau bantuan teknis untuk implementasi ERP. Pelatihan intensif bagi petani. Ya, dengan penerapan ERP yang tepat, sektor kelapa sawit di Bangka Belitung dapat dikelola secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Nah, itu berarti secara konsep ya, konsep secara keseluruhan, ya. Nah, terus bagaimana peranan kita dari dalam ERP ini ya, terkait terkait penerapan teknologinya, teknologi teknologi yang kita kuasai gitu kan. Apa peluang kita? Kita akan coba melihat sebuah jurnal ya, sebuah jurnal terkait terkait pengelolaan kelapa sawit dalam bidang kalau nggak salah dalam bidang apa, supply chain di sini kan. Supply chain itu menggunakan beberapa ensemble machine learning. Contohnya begini ya, kita lihat kan, kita lihat yang udah berubah belum tampilan ya. Jadi berubah belum tampilan? Masih di Word, Pak? Oh bukan, berarti harus lihat dulu ya, bisa dulu bentar, bentar. Sekarang berubah? Masih di Word, Jadi, Pak. oh masih dulu, oh berarti itu masih. Tadi Ah, udah berubah, Pak. SD. Berubah? Ya, Apa udah yang berubah. Word atau PDF? Ya? Eh, apa? PPT apa PowerPoint? Oh, PowerPoint nih. Yang di oh, PowerPoint ini. Ini PowerPoint kalau ini. Iya, Pak. Sebelumnya sebelum ke PowerPoint ini nih. Nah, ini apa namanya? Word ada nggak? Word PDF. Belum, Pak. Masih di PowerPoint. Oh, PDF yang bisa berarti ya. Oh, PowerPoint. Kasih PowerPoint ya? Iya, Pak. Masih di PowerPoint. Oh, PowerPoint. PowerPoint ini. Wah, 10 menit lagi ya. Ntar ya. PDF tas. Hmm. Hmm.
Sekarang gimana? Belum dibuka Jadi, apa buka PDF-nya Pak? oh belum ada ya? Oh berarti nggak bisa PDF nggak bisa di-share ya? PDF bukan yang bisa di-share. Coba nih, sekali lagi. Ini belum? Oh, udah kebuka Pak. Nah ini ya. Jadi, nah tutup ini ya. Oh, nggak bisa. Kalau tutup itu nutup ya. Terbuka sekarang. Sudah terbuka Pak. Man. Nah ini berarti tugas begini nanti apa? Untuk apa? UAS. UAS kan membuat itu ya, membuat paper aja karya ilmiah. Karya ilmiahnya contohnya begini, kita merujuk ke sini ya, misalkan ini kan uh, ini prediksi ya, prediksi apa minyak sawit ya, hasil ya, prediksi hasil minyak kelapa sawit menggunakan dataset yang komprehensif kan, dan 17 machine learning dan deep learning model. Itu jadi kan kalian udah punya ilmu machine learning kan, maksudnya harus bisa untuk memprediksi ini apa tahunan, hasil tahunan dari kelapa sawit ya. Nah, tapi kalian kembangkan ini kan apa supply chain management. Salah satunya ini salah satu jurnal yang perlu kalian baca tuh ya sebagai sebagai apa bahan dasar untuk membuat karya ilmiah ini abstrak ya. Ini kan nanti ini di dalamnya itu ada ya, this holistic approach ya, enhance the application of machine learning and deep learning pada pertanian ya menggunakan itu selection teknik. Ini ilmu-ilmu itu ya, ilmu-ilmu machine learning. Nah, dalam industri ya setting. Ini adalah supply chain. Kebaca nggak nih ya? Kebaca Pak. Ya, oke. Berarti ini dijadikan rujukan ada introduction terus ya, introduction itu ya nanti menjelaskan apa itu apa minyak kelapa sawit itu apa ya. Ini ini salah satu rujukan yang dan harus menggunakan ini menggunakan aplikasi tentunya. Kalian pernah menggunakan tools AI enggak? Jadi Belum pernah Pak. nggak? Hah? Oh, Belum. belum ya. Nanti kita gunakan itu apa tools AI untuk menghasilkan paper laporan begini ya, laporan-laporan begini kan. Jadi nanti di sini tuh nama Sidik ya, pembuatnya Sidik. Ya. Ini pakai bahasa Indonesia lah. Ini contoh dalam bahasa Inggris ya. Artinya ada introduction. Ya, dia akan menjelaskan itu ya, pendahuluannya, menjelaskan terkait tema topik yang dibahas. Apa itu? Tentunya di dalam introduction ada apa ya? Apa artinya uh, temanya, apa topiknya kan? Apa kajiannya? Mengapa kan? Mengapa hal itu dikaji kan? Berarti ada permasalahan, masalahan problem ya, kemudian nanti bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, ada metode itu di introduction dijelaskan kan beberapa introduction tentunya harus merujuk ke beberapa ini beberapa apa narasumber ini ya berarti ini seperti narasumber Basiron and Weng ini ya. Nah, yang terbaru ini nih Rajakal et al. Itu adalah nah, ke bawah Rajakal et al tuh ya. Jadi dia merujuk betul kan merujuk ke pernah menggunakan itu nggak apa uh, uh, apa ya untuk itu Mendeley, Sidik Eh, untuk belum Pak. oh ya nanti Tapi namanya teman-teman yang lain kayaknya deh.
Ya, nanti minggu depan kita bahas ya bagaimana membuat membuat ini apa membuat. Oh, 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 gitu. Atau nanti kita kuliah terakhir itu offline aja ya. Siap, Pak. Insya Allah. Ya, tapi jangan malam Jumat ya, hari Selasa aja, biar sekalian kan kalau kalau hari Kamis malam Jumat. Nah ini nanti kita membahas ini nih, membahas paper-paper ini ya untuk paper kan nanti ini dibaca ya. Nanti kalian harus bisa membuat datanya kan. Nah, kan setelah introduction nanti nah, ada material dan metodenya bagaimana areanya, bagaimana datanya kan, data dikumpulkan kan, data dikumpulkan, kemudian baru ke ini field data ya, analisis workflow. Nah, kalian pun harus bisa membuat ini nanti kan, seperti analisis workflow ini kan, kalau ya kan di sini digunakan ini ya data acquisition, artinya bagaimana data itu diambil. Ini kan data diambil dari eh, penginderaan jarak jauh ya, pakai apa namanya nih, pakai satelit ya. Hmm, kemudian digunakan juga ini data-data ini ya, data plan growth dan anatomi kan ini digunakan ini. Setelah itu dikumpulkan data ini nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk menggunakan IoT atau drone atau apa, digabung sama dengan data numerik. Kemudian nanti data pun dipersiapkan kan, data pre pre processing. Tadi ada di situ engineering, ada di cleaning, ya, transformation. Kemudian di model developmentnya ya pakai machine learning ya, discrete data menggunakan deep learning ini. Kemudian di sini sebelah sini machine learning seperti ada BOS, regression, SP dan lain. Kemudian ada optimasi pada parameter. Kemudian di evaluasi metriknya kan kalau biasa kita kerjakan tuh dulu menggunakan conversion metric ya. Nah, akurasi, presisi, apa, kemudian F1 score ya, nah, recall. Kalau ini